6. Masih kita lanjutkan matematika kita yang kemarin ya. Kalau kemarin kita belajar tentang langkah di atas garis bilangan, kali ini kita mau praktekkan bagaimana kalau langkah itu kita pindahkan ke buku kita. Nah, kita mau belajar operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke, semua sudah siap? Ustazah ingatkan bahwa dalam melihat videonya Ustazah nanti jangan ada yang di skip ya, jangan ada yang di skip. Oke, kita mulai dari operasi penjumlahan dulu ya nak. Yang pertama, Ustazah contohkan 6 ditambah negatif 8. Ingat, kita membacanya negatif 8, bukan min 8 ya. Oke, 6 ditambah negatif 8. Yang perlu kita ingat bahwa kemarin ketika Ustazah melakukan langkah di atas garis bilangan, itu positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Itu harus kita pegang ya, nggak boleh lupa. Sekarang kita mulai dari 6. 6 itu adalah bilangan positif, berarti kita harus maju. Kita mulai dari 0. Maju berapa langkah nak? 6. Maju 6 langkah. Maju berarti ke arah positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti kita berhenti di 6. Jangan lupa panahnya berarti menuju ke kanan atau ke positif ya. Oke, ini bisa kita baca 6. Kemudian ditambah negatif 8. Nah, ingat kalau kita ketemu bilangan negatif berarti harus mundur. Dari mana mundurnya? Dari titik terakhir kita berdiri. Kalau tadi kita terakhir berdirinya di angka 6 atau di titik 6, maka kita mulai mundurnya dari titik 6 juga. Berapa langkah? 8 langkah. Kita hitung. 1 dari 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya nanti kita berhenti di negatif 2. Ustazah buat garisnya. Nah, panahnya kemana? Karena tadi kita jalannya ke arah kiri, ke arah negatif, maka panahnya juga menuju ke arah negatif atau ke arah kiri atau mundur tadi kita ya. Ini bisa kita baca negatif 8. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Kamu lihat ya nak, di sini ada 2 garis yang berimpit, ada 2 garis yang sejajar, yang sama panjang. Di sini ya letaknya. Nah, ini bisa kita arsir. Artinya, yang kita arsir ini pasti bukan hasilnya. Nah, hasilnya yang mana Ustazah? Hasilnya adalah sisa yang tidak berimpit ini. Kira-kira berapa ya hasilnya? Kita lihat berapa loncat. 1, 2. Oh, berarti jawabannya adalah 2. Nah, karena berada di titik negatif, maka jawabannya adalah negatif 2. Kalau kamu lihat garis, dia ada 2 langkah garisnya, sepanjang 2 langkah. Baik, sudah bisa dipahami? Kalau kalian masih bingung, kembali saja videonya. Kamu dengarkan dari awal lagi, sampai paham. Begitu ya? Oke anak-anak, kita lanjut ke soal penjumlahan yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ustazah mencontohkan nomor 2, negatif 4 ditambah negatif 2. Sekarang kita akan membuat garisnya yang bilangan negatif 4. Ingat, kalau negatif berarti mundur. Kita mulai dari titik 0. Kita mundur berapa langkah nak? Iya, kita mundur 4 langkah. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti kita berhenti di negatif 4. Kita buat garisnya dulu. Jangan lupa panahnya ke arah kiri, ke arah negatif. Kemudian ditambah negatif 2. Nah, ditambah negatif 2. Ditambahnya bilangan negatif lagi. Jadi kita harus mundur lagi. Nah, kita tadi terakhir di titik berapa?
Iya, terakhir kita berdiri di titik negatif 4. Jadi kita akan mulai berjalan lagi ke arah mana? Iya, ke arah kiri karena negatif. Mundur berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Ini ya, 1, 2. Berarti kita berhenti di negatif 6. Kita buat garisnya. Kira-kira kemana ya anak panahnya, arah anak panahnya? Iya, ke kiri juga, karena sama-sama negatif. Ustazah coba terus di sini biar makin paham ya nak. Negatif 4, kemudian yang satunya negatif 2. Oke. Sekarang kita lihat, kalau tadi di soal 1 kalian menemui yang berimpit, di soal yang kedua tidak ada garis yang berimpit. Jadi semuanya berdiri sendiri-sendiri, nggak ada yang berimpit. Nah, terus gimana jawabannya? Nah, kalau kamu menemui tipe soal yang kedua, jawabannya yaitu gabungan dari panjangnya bilangan yang pertama ditambah panjangnya bilangan yang kedua. Jadi kita akan tarik garis mulai dari angka 0 sampai angka negatif 6. Nah, kemudian anak panahnya kemana? Karena terakhir kita berdiri di negatif 6, maka anak panahnya juga ke negatif. Jadi, jawabannya berapa anak-anak? Iya, jawabannya adalah negatif 6. Baik, ada yang bingung? Tidak ya? Pasti yang di rumah semuanya sudah bisa. Kalau bingung, kembali lagi videonya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk operasi pengurangan ya. Ustazah juga punya dua contoh di sini. Ustazah contohkan dulu untuk yang nomor 1. Yang nomor 1, negatif 4 dikurangi 2. Negatif 4 ini bilangan negatif, kemudian 2-nya bilangan positif. Kita masih harus ingat ini ya. Ini masih kita pakai. Jadi kalau negatif kita mundur, positif kita maju. Jangan lupa. Kita mulai dari negatif 4. Dimulai dari titik 0 ya. Negatif 4 berarti kita mundur. Mundur berapa langkah nak? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dari 0 sampai negatif 4 ya. Jadi dihitung langkahnya. 1, 2, 3, 4. Seret. Kemana anak panahnya? Ke kiri ya, negatif 4. Misalnya sudah punya mobil ya nak ya. Misalnya sudah punya mobil. Mobilnya ini yang ada matanya ya. Mobil kok ada matanya ya. Ini berarti depan. Nah, berarti kalau kita mundur dari 0, mobilnya posisinya begini. Kemudian mundur sampai di titik 4. Ingat, mobilnya mundur. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Saya ambil dulu mobilnya. Sekarang kita akan gambarkan untuk yang 2. Jadi dikurangi 2. Di mana ya letaknya? Nah, perlu kalian ingat kembali bahwa kalau dikurangi berarti berbalik arah. Ibaratkan tadi mobilnya berada di titik negatif 4, dia harus berbalik arah. Berarti dienggoknya arah cah. Seret. Nah, dia menghadap ke ustazah. Dia akan berjalan berapa langkah? 2 langkah dari negatif 4. Berarti maju atau mundur? 2 ini adalah bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti maju. Berarti mobilnya akan bergerak ke arah kiri. Dia maju. Berapa langkah? 2 langkah. Sudah gambarkan ya. Dari negatif 4 maju 2 langkah. 1, 2. Berarti sampai di negatif 6. Nah, kemudian anak panahnya kemana? Anak panahnya tetap ke kiri atau ke arah bilangan negatif. Nah, posisi mobil sekarang ada
di negatif 6. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya nak ya? Oke, sekarang kita lihat berarti jawabannya berapa ya? Masih sama dengan konsep kita yang penjumlahan tadi. Kalau tidak ada garis yang berimpit, berarti kita tinggal gabungkan antara garis pertama dengan garis yang kedua. Tadi garis kedua bernilai 2. Berarti jawabannya berapa nak? Ini negatif 6, nolnya di sini. Kita lihat jawabannya berapa ya kira-kira? Kita hitung berapa loncat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, 6 ya. Negatif atau positif? Negatif, karena kita berdiri terakhirnya di titik negatif. Jadi jawabannya berapa nak? Negatif 6. Bisa dipahami? Kalau bingung, kembalikan lagi videonya. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir di pengurangan. Soal yang kedua adalah negatif 6 dikurangi negatif 2. Kalau tadi bilangan negatif dengan positif, kalau sekarang bilangan negatif dengan bilangan negatif. Kita perhatikan baik-baik. Oke, sekarang kita mulai dari angka 0 lagi, dari titik 0 lagi. Kita bergerak negatif 6, berarti maju atau mundur, ayo? Iya, mundur. Nah, mobilnya menghadap ke sana dulu. Dia mau berjalan mundur. Berapa langkah? 6 langkah. Sampai angka berapa? Negatif 6. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, betul ternyata ya. Sampai negatif 6. Kita buat garisnya. Anak panahnya ke arah kiri karena negatif. Oke, mobil terakhir berada di negatif 6. Kemudian dikurangi negatif 2. Loh, ketemu negatif lagi. Berarti mobilnya harus mundur lagi. Tapi sebelumnya si mobil harus berbalik arah karena dia sedang mengurangi. Oke, kita balik arah dulu mobilnya. Seret. Nah, jadi hadap ke usada. Nah, sekarang mobilnya kita suruh mundur. Berapa langkah? 2 langkah. Kita hitung 1, 2. Oh, nanti mobilnya akan berhenti di negatif 4 ya. Nah, kita buat garisnya. Oke. Anak panahnya arah kemana? Arah ke positif atau negatif nak? Ayo, positif atau negatif? Anak panahnya mengarah ke mana? Iya, panahnya ke arah panah yang positif. Karena tadi mobil kita menuju ke arah yang positif. Gitu ya. Jadi ini kita bisa tulis negatif 2. Nah, sekarang kita cek. Kalau ada 2 garis yang berimpit, tadi boleh kita arsir. Nah, oh ini ada yang berimpit, saudara. Nah, berarti sudah pasti dia yang diarsir itu bukan jawaban. Nah, berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah sisa garis yang tidak ikut berimpit. Nah, berarti jawabannya berapa kira-kira nak? Kita lihat dari titik negatif 4 sampai titik 0, kita garis seret. Oke. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti jawabannya 4. Nah, 4 ini positif atau negatif kira-kira? Kita lihat tadi kita atau mobil kita berdiri terakhir itu di titik negatif 4. Berarti dia adalah bilangan negatif. Berarti arah anak panahnya ke kiri. Oke, kira-kira sudah paham? Pasti sudah, iya kan? Oke, silahkan kalian tulis apa yang sudah tulis di papan tulis ini, dicatat di buku catatan matematikanya. Dipahami betul. Jika masih ada yang bingung, jika mau bertanya ke Ustazah,
boleh, silahkan nanti langsung japri saja. Gitu ya anak-anak, jangan lupa dicatat. Terima kasih, semoga kalian paham dan siap untuk mengerjakan tugas sesuai yang di papan ini di buku paket kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kok bareng-bareng